Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang riwayat Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu an. Beliau adalah cicit Rasulullah SAW yang selamat dari pembantaian dalam tragedi Karbala. Setelah dewasa beliau menjadi wali yang setiap saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dua cucu tersayang Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain, wafat, sementara sisa-sisa keturunan beliau yang lain terbunuh di padang Karbala, yang masih hidup ialah Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicit Rasulullah SAW ini lahir di Madinah pada 33 Hijriah, 613 Masehi, sementara riwayat lain mengungkapkan ia lahir pada 38 Hijriah, 618 Masehi, ketika pecah tragedi Karbala ia baru berusia 11 tahun. Termasuk generasi tabi'in, Ali Zainal Abidin banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, Husain dan pamannya, Hasan, juga dari para sahabat, seperti Jabir, Ibnu Abbas, Al-Musawir bin Mahramah, Abu Hurairah, Safiyah, Aisyah, Ummu Kulsum, dan para istri Rasulullah yang lazim disebut Ummahatul Mukminin, ibunda kaum muslimin. Ketika ayahandanya, Sayyidina Husain, berjuang melawan prajurit Khalifah Yazid bin Muawiyah, ia tengah sakit dan berada di dalam kemah bersama kaum wanita. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika semua anggota keluarganya berguguran mati syahid sehingga kenangan getir tak pernah lepas dari benaknya. Ia bahkan menyaksikan bagaimana ayahandanya dipancung. Setelah perang usai, sisa anggota keluarga Sayyidina Husain yang masih hidup ditawan di Kufah, Irak. Bahkan Ali Zainal Abidin yang ketika masih berusia 11 tahun, hampir saja dibunuh. Tetapi nyawanya selamat, berkat kegigihan Sayyidah Zainab, bibinya, yang memeluknya dengan erat dan mencegah para prajurit mendekat. Tak lama kemudian para tawanan dipindah ke Damaskus, Syria, dipertemukan dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah, tapi kemudian dibebaskan, bahkan diantar pulang ke Madinah. Di Madinah itulah Ali Zainal Abidin tumbuh dewasa sebagai seorang yang sangat alim, ia tekun beribadah. Sementara ketinggian ilmu agamanya menjadikannya sebagai rujukan para ulama, terutama dalam hal ilmu hadis. Lebih dari itu ia sangat terkenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Muhammad Al-Baqir, anak lelakinya, bercerita, setiap kali mendapat nikmat Allah, Imam Ali Zainal Abidin langsung bersujud. Setiap kali membaca ayat sajadah dalam Al-Quran ia selalu bersujud. Setiap kali selesai salat fardu, ia selalu bersujud. Dan setiap kali berhasil mendamaikan orang berselisih, ia selalu bersujud. Karena sering bersujud itulah, tampak bekas sujud di keningnya, dan karena itu pula ia disebut as-sajad, orang yang suka bersujud. Ali Zainal Abidin benar-benar mewarisi sikap dan sifat ayahandanya dalam hal keilmuan dan kezuhudan. Di antara Bani Hashim, saya kira dialah yang paling mulia, kata Yahya Al-Ansari, salah seorang ulama terkemuka di masanya. Kemuliaan itu antara lain, karena ia selalu dalam keadaan suci, selalu berwudhu, dan tidak pernah absen menunaikan qiyamul lail alias salat tahajud, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Suatu hari, ketika keluar dari masjid, seorang lelaki mencaci Ali Zainal Abidin. Spontan orang-orang di sekitarnya berusaha memukul lelaki tersebut, tetapi Ali Zainal Abidin mencegahnya. Lalu katanya, apa yang engkau belum ketahui tentang diriku? Apakah engkau membutuhkan sesuatu? Mendengar ucapan lemah lembut itu, laki-laki tersebut merasa malu, lalu Ali Zainal Abidin memberinya uang 1000 dirham. Maka kata lelaki itu, saya bersaksi, engkau. Hampir setiap malam Ali Zainal Abidin menggotong sekarung gandum dan membaginya kepada fakir miskin di Madinah. Sesungguhnya sedekah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah, katanya. Ketika itu, sebagian warga kota Madinah mendapat nafkah tanpa mengetahui dari mana asal nafkahnya. Dan ketika Ali Zainal Abidin meninggal, ternyata mereka tidak lagi mendapat pembagian gandum. Setiap kali meminjamkan uang atau pakaian, Ali Zainal Abidin tidak pernah memintanya kembali. Jika bernazar, tidak makan dan minum, ia tetap berpuasa sampai dapat memenuhi nazarnya. Begitu dermawan dan penuh kasih sayang, bahkan kepada hewan yang dikendarainya pun ia tidak pernah mencambuknya.
Meskipun tragedi Karbala sangat membekas di kalbunya, ia selalu berusaha menyadarkan umat agar bersabar menghadapi kekuasaan yang represif. Dengan arif ia mendidik dan memperbaiki nasib umat. Salah satunya dengan menyusun rangkaian doa berjudul As-Sahifah As-Sajadiyah, yang ia maksudkan untuk mengobati penyakit rohani yang merajalela, sekaligus memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat terlepas dari situasi yang mengimpit. Sebagai waliullah, ia dinilai sudah mencapai makam mukasyafah, peringkat tertinggi, yang mampu menyingkap tabir ketuhanan. Salah satu karomahnya ialah tentang surat rahasia dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan kepada panglimanya, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Surat itu antara lain berbunyi, "Jauhkan aku dari lumuran darah Bani Abdul Muttalib, yang setelah bergelimang dalam dosa tidak lagi mampu bertahan kecuali dalam waktu yang tidak lama." Pada saat yang bersamaan, Ali Zainal Abidin juga menulis surat kepada Khalifah Malik bin Marwan, yang diantaranya berbunyi, "Anda telah menulis surat kepada Hajjaj mengenai keamanan kami, semoga Allah memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada Anda." Tentu saja Khalifah Abdul Malik bin Marwan tercengang membacanya. Sebab tanggal surat itu sama persis dengan tanggal surat Khalifah kepada Hajjaj. Dan ternyata saat keberangkatan utusan Ali Zainal Abidin dari Madinah juga sama dengan saat keberangkatan utusan Khalifah yang mengantarkan surat kepada Hajjaj. Karena itu, Khalifah Abdul Malik pun menyadari Allah telah membuka mata batin Ali Zainal Abidin. Ia lalu menulis surat dan menyampaikan hadiah kepada Ali Zainal Abidin. Cicit Rasulullah ini juga dikenal sebagai pembela hak asasi manusia. Dalam risalahnya, Risalah Al-Hukuk, antara lain ia menulis, manusia punya hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada sesama makhluk Allah. Mengenai hak dan kewajiban kepada sesama manusia, ia memperinci hak dan kewajiban rakyat kepada penguasa dan sebaliknya. Risalah ini tentu sangat istimewa, karena ditulis pada abad ke-7 Masehi, sebelum lahirnya dokumen Magna Carta dalam sejarah Inggris. 5 abad setelah itu, yang kemudian berkembang menjadi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Pada zamannya, pengaruh Sayyidina Ali Zainal Abidin sangat kuat, begitu besar karismanya, sehingga seorang khalifah pun mengkhawatirkan tahtanya. Ketika menggantikan ayahnya, Abdul Malik, sebagai khalifah, Walid sempat khawatir, jangan-jangan karisma Ali Zainal Abidin mampu menggoyang tahtanya. Pada 95 Hijriah, 675 Masehi, Khalifah pun berusaha mendekati sang waliullah melalui seseorang yang kemudian ternyata meracunnya sehingga Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Untuk kesekian kalinya anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka cita. Beliau wafat di Madinah, meninggalkan 11 orang putra dan 4 orang putri. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman Baqi dekat makam sang paman, Sayyidina